Kau lanjutakan lagi halaman 222. Hatasannya nyeritakan ing kita sapa Muhammad bin Fadl, Syekh Muhammad bin Fadl. Hatasannya nyeritakan ing kita sapa kala ngendika sapa Syekh Muhammad bin Fadl. Hatasannya nyeritakan ing kita sapa Muhammad bin Ja'far, Syekh Muhammad bin Ja'far. Kala dawuh sapa Muhammad bin Ja'far, akhbarna nyeritakan ingsun sapa Ibrahim bin Yusuf, Syekh Ibrahim bin Yusuf. Kala ngendika sapa Syekh Ibrahim bin Yusuf, akhbarna nyeritakan ing kita sapa Abu Muawiyah, Syekh Abu Muawiyah anil A'masy saking Syekh A'mas, an Abi Shalih saking Abu Shalih, an Abi Hurairah saking Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika dawuh sapa Rasulullah, ma bainan nafkhataini utawi barang kang ing dalem antarane rong tiupan iku albauna 40 apane sanatan taune sumayunasiu nuli temurun nurunaken sapa Allah Gusti Allah minas samai saking langit ma'an ing banyu kalmani rijali koyok manine wong lanang bayam butuna mongko ketungkul sok tukul sapa menungso kama yam butu bakru koyok yento tukue janganan. Niki hadis tentang ditiupnya sangkakala, ngoten nggih. Jadi di riwayat yang lain ada yang mengatakan sangkakala niku akan ditiup sebanyak 3 kali, ngoten nggih. Wonten ada kalanya sangkakala niku ditiup sebanyak 2 kali, ngoten nggih. Tapi antara yang 2 kali niku lamai 40 tahun. Jadi tiupan ingkang pertama niku tiupan yang membinasakan bumi, membinasakan alam dunia, niku tiupan ingkang pertama. Jadi semua orang akan mati kena tiupan sangkakalanya malaikat Israfil. Nanti tiupan ingkang kedua manusia akan dibangkitkan dengan cara niku mau dihujani air mani kali Gusti Allah. Terus manusia niku bangkit nggih. Jadi ditiupan yang kedua nggih. Terus diparingi hujan air mani niku, terus manusia niku bangkit nggih. Nggih seperti bangkit seperti orang yang baru lahir sih nggak tahu apa-apa benar nggih. Bangkit kaya ngoten. Jadi niki jalake 2 tiupan niku 40 tahun. 40 tahun. Malaikat Israfil nggih. Jadi sangkakala niku panjangnya niku kalau di hadisnya Nabi niku sebesar langit dan bumi, seperti tanduk yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Saking besarnya. Nggih. Kalau jenengan pengen semelap bagaimana besar gambaran besarnya malaikat Israfil nggih. Malaikat Israfil niku nate Rasulullah niku ditekani malaikat Jibril dalam bentuk asli sebanyak 2 kali. Jadi Nabi niku sempat pingsan ketika melihat betapa besarnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku dijelaskan dan kitab Daqaiqul Akhbar niku malaikat Jibril niku ada 600 sayap, di mana satu sayapnya niku saged nutup semua permukaan bumi. Mungkin malaikat Jibril ada 600 sayap. Satu sayap saja niku bisa menutup semua permukaan bumi. Niku saking besar malaikat Jibril. Terus ketika Nabi tangget tenap malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah bentukmu ini sudah yang paling besar? Apa bentukmu ini sudah yang paling besar? Tidak ya Rasul. Bentuk saya ini masih kalah dengan Israfil, dengan malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itu punya 1200 sayap, di mana satu sayapnya malaikat Israfil sebanding dengan 600 sayapnya malaikat Jibril. Sak monten. Jadi tinggine nggih. Jadi pun tinggine sangat besar kan teman nggih. Jadi punya 1200 sayap
satu sayapnya malaikat Israfil sebanding dengan 600 sayapnya malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril ingkang ketuane malaikat pun tasik kalah gede kali malaikat Israfil kan nggih. Ketua malaikat kan malaikat Jibril. Ngono nggih. Ketua malaikat Jibril. Tapi masih kalah dengan malaikat Israfil. Niku gambaran saking besar malaikat Israfil. Nggih. Terus Nabi tanglet, apakah bentuk Israfil itu sudah yang paling besar? Tidak ya Rasul, ada yang lebih besar lagi dari malaikat Israfil. Malaikat pembawa arsy. Yang membawa arsy itu ada 4. Nggih, malaikat yang membawa arsy itu ada 4. Nggih. Bentuknya memiliki 2400 sayap. Malaikat pembawa arsy itu memiliki 2400 sayap. Satu sayapnya sebanding dengan 1200-nya malaikat Israfil. Jadi segitu besar ya. Nggih. Jadi ketika hari kiamat, nggih, malaikat ingkang tersisa niku tinggal 8. Ketika sangkakala ditiup pertama kali, nggih, semua makhluk niku mati, semua makhluk niku pun mati pun sedo nggih. Cuma sedone benten. Nek tiang Islam niku tiang ingkang iman, niku sedoe mboten ketika hari kiamat ngonten mboten didatangkan angin. Angin yang berhembus yang sangat menyejukkan yang bisa membunuh orang-orang mukmin saja. Jadi orang mukmin tidak akan menangi dina kiamat. Kalau berdasarkan riwayat niku dihembuskan angin sejuk yang bisa mematikan semua orang mukmin. Jadi yang menangi dina kiamat itu hanya orang-orang kafir mawon, ngono nggih. Jadi ketika hari kiamat semua orang sudah meninggal, semua makhluk sudah mati, yang belum mati niku hanya tersisa 8 malaikat. Tadi malaikat Jibril, Israfil, Mikail, kali 4 malaikat pembawa arsy. Nah, niku setelah sangkakala pertama ditiup, jadi tersisa 8 malaikat, 8 makhluk niku sing ingkang dereng mati. Nah niku baru ditanggati Gusti Allah. Setelah ini giliran kalian ngono lho. Setelah ini giliran kalian niku tugasnya malaikat Israel nyabuti malaikat niki wau. Nggih. Nyabuti malaikat Jibril, malaikat Israel. Jadi setelah sangkakala pertama ditiup niku tinggal 8 niku. Terus malaikat Israel membunuh semuanya, nggih, mencabuti semuanya, tinggal malaikat Israel saja. Nah, meninggali malaikat Israel niku banyak pendapat. Ada kalane Gusti Allah kiyambak langsung ingkang nyabut. Wonten ingkang berpendapat bahwa malaikat Israel niku saged mencabut dirinya sendiri di atas sirat. Jadi ketika semuanya sudah meninggal, tinggal malaikat Israel saja niku malaikat Israel mencabut dirinya sendiri. Jadi ten riwayat niku sampai disebutkan, jangankan kita nggih, malaikat Israel niku merasa kesakitan. Seandainya aku tahu betapa sakitnya sakaratul maut ini, aku akan meringankan beban manusia ketika saya cabut. Sakitnya akan aku ringankan. Jadi dan kitab Daqaiqul Haban itu dijelaskan bahwa jangankan kita manusia, malaikat Israel pun yang tugasnya mencabut nyawa, ketika dia meninggal dia masih bisa merasakan sakit ngono nggih. Jadi saking dahsyate sakaratul maut niku saking ngono. Ngoten. Jadi baru setelah meninggal 8 niki baru malaikat Israfil dibangunaken ngono nggih untuk meniup sangkakala yang kedua. Ngono nggih. Nah, setelah ada tiupan sangkakala yang kedua, malaikat-malaikat yang lain dibangunaken nggih. Malaikat Jibril, ketua malaikat nggih, malaikat Jibril, malaikat Mikail, nggih, malaikat Israel, termasuk 4 malaikat pembawa arsy. Niku dibangunaken untuk membangunkan Nabi Muhammad, manusia yang dibangunkan pertama kali dan langsung diajak ke surga. Niku. Ten riwayate ten kitab niku ngoten. Jadi malaikat 8 niku nggih, yang terakhir mati dan yang pertama bangun ngono nggih. Ngono nggih. Dadi jarake sedhiuk ngono nggih. Jarake sekedap mawon. Dadi yang terakhir mati dan yang pertama kali bangun nggih. Dadi 8 malaikat niku disuruh Allah untuk mencari makamnya Nabi. Jadi untuk membangkitkan pertama kali Nabi Muhammad untuk langsung dibawa ke surga ngono. Tapi karena Nabi Muhammad itu nabi yang peduli sama umatnya, nggih mboten kerasan masuk mlebu surga ki ambekan nggih mboten kerasan ngono. Tetep pengen medal, pengen mlebet kali umate ngono nggih.
Niku saking peduline Nabi Muhammad kali umat ini nggih. Jadi meskipun sudah masuk surga duluan, nggih mboten kelasan nek kiambekan. Mesti nyari umati, aina umati, di mana umatku, ngoten. Nggih. Ngoten. Niku tuh gambaran tentang hari kiamat niku ngoten nggih. Niki tiupan sangkakala niki tiupan ingkang kedua nggih niki. Jadi manusia akan dibangunkan setelah tiupan yang kedua. Jarak antara tiupan pertama dengan kedua niku kalau berdasarkan hadis ini niku 40 tahun. Ngoten nggih. Niki gambarane tentang hari kiamat. Pun adzan, pun sak mawon mawon nggih pun adzan. Pun Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya nasta'in ya rahmanir rahim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jami'a khawai wa al-fatihah min jami'il hajat wa tanfina biha min jami'is sayyi'at wa tawaffauna bi innaka ala darajat wa tuqina bi aqsayat min jami'il khairati fi hayati wa tamamat wa nabi wa bi islam dinna wa muhammadin nabiyya wa rasulullah wa bi ana imama wa khitabah rabbana sidna ilma wa sidna fahma wa ja'alna muttaqina imama rabbana sidna ilma wa sidna fahma wa ja'alna muttaqina imama rabbana sidna ilma wa sidna fahma wa ja'alna muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad